warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qala fi ba'di hadithihi kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, para asatid wal asatijah, wabil khusus keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang sangat dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah dan sedang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat agung, nikmat besar yang hari ini, saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nikmat apakah itu? Nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat iman dan Islam itu Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, berada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, berzikir dan berdoa, dan kita bersyukurlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita sehingga kita dapat memperpanjang iktikaf kita insyaallah sampai dengan waktu isyraq, dan kita melaksanakan kewajiban lagi, yaitu thalabul ilmi. Kajian kita pada pagi hari ini sedikit bergeser daripada kajian biasanya, karena ada sesuatu yang kita harus dengar dari pesan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pesan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari apa-apa yang harus kita konsumsi, dari apa-apa yang kita harus minum. Sejak dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala telah pesankan kepada kita. Sejak dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pesankan kepada kita sesuatu yang harus kita makan dan sesuatu yang harus kita minum. Pesan Allah Subhanahu wa ta'ala ada dalam surat Al-Baqarah, boleh dibuka, ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai umat manusia, kulu makanlah oleh kamu sekalian, mimma fil ardi dari apa yang ada di bumi, halalan thayyibah, halal lagi baik, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian sekali-sekali mengikuti langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya syaitan itu, lakum, bagi kalian semua, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Jadi pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai apa-apa yang harus kita makan dan kita minum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, kulu, makan oleh kalian, ma fil ardi, dari apa yang ada di bumi, halalan thayyibah, halal lagi baik. Ini yang mesti digaris bawahi. Untuk mencapai kita bisa memakan atau minum yang halalan thayyibah, Abah ingin mengurai bahwa makanan di dunia ini, minuman di dunia ini terbagi kepada dua bagian. Satu, ada makanan minuman yang halal. Yang kedua, ada makanan minuman yang haram. Makanan minuman yang halal bagi kepada dua bagian. Makanan minuman yang halal lagi baik, dan yang kedua, makanan minuman yang halal tidak baik. Bahasa Arabnya halalan thayyibah, itu bagian pertama. Yang kedua, halal ghairu thayyibin, halal tidak baik. Jadi ada halal yang baik, ada halal yang tidak baik. Nanti uraiannya. Kemudian yang kedua, makanan dan minuman yang haram. Makanan minuman yang haram dibagi kepada dua bagian juga. Ada makanan minuman yang haram zati, ada makanan minuman yang haram aridi. Ini masuk ke wilayah fikih. Yang haram terbagi kepada berapa? Dua bagian. Ada makanan minuman yang haram zati, ada makanan minuman yang haram aridi. Yang pertama adalah makanan minuman yang halal, terbagi kepada dua bagian. Makanan minuman halal thayyib. Yang kedua, makanan minuman halal ghairu thayyibin, tidak baik. Yang harus kita makan, yang harus kita minum berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kulu, makan oleh kalian, mimma fil ardi, dari apa yang ada di bumi, halalan, satu halal, kemudian thayyibah, lagi baik.
Jadi halal dan baik. Walaupun halal, kalau tidak baik jangan dimakan. Seperti apa yang disebut dengan halalan thayyibah itu? Satu, misalnya nasi, beras. Kita memiliki beras dengan cara yang halal. Setelah berasnya kita dapatkan dengan cara yang halal, terupaham dengan cara yang halal, kemudian dimasak dengan cara yang baik. Setelah halal, dimasak dengan cara yang baik. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berkaitan untuk kebersihan. Inna anzalna minas samai ma'an tahur. Inna, sesungguhnya kami, anzalna, telah menurunkan kami, ma'an tahuru, minas samai ma'an tahuru, dari langit, ma'an tahuru, air yang mensucikan. Jadi itu beras harus dicuci oleh air, karena di dalam air ada zat yang dapat mensucikan. Jadi itu beras ketika sudah didapatkan dengan cara yang halal, harus dicuci supaya jadi baik setelah halal. Tentu mencucinya dengan sempurna. Tidak cukup walaupun sudah halal, walaupun sudah dicuci dengan bersih, karena jatiyah air dapat mensucikan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh beras langsung dimakan, tapi harus dimasak. Ini kita sedang berbicara thayyibah. Begitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala sampai kepada cara-caranya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masak dengan sempurna, tidak boleh mentah. Sebelum matang, kata Allah Subhanahu wa taala, thayyibah, nggak boleh nasi dimakan sebelum matang sempurna. Ini Allah yang punya aturan kepada kita. Menu masakan yang harus dimakan oleh kita. Setelah sempurna, itu pun harus pakai cara sunnah. Makan nasi yang panas supaya dingin, tidak boleh minta bantuan mulut. Gak boleh ditiup-tiup. Karena dalam mulut ini ada C2O. Bila bercampur dengan uap, itu akan menimbulkan racun. Hari ini kenapa anak kita pada sakit? Karena mendinginkan nasi, makanan, walaupun sudah baik, ditiup oleh mulut, dimasukkan ke mulut anak kita. Sakit tuh anak. Karena makanan itu menjadi racun. Begitu. Oleh karenanya setelah ada perintah Allah, harus masuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini satu bagian nasi. Kemudian yang kedua, untuk temannya, lauknya. Ayam misalnya, kita harus mendapatkan dengan cara yang halal. Kemudian memotong dengan cara halal, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abah ingin sampaikan ini supaya kita makan minum berdasarkan panduan Allah dan Rasulnya. Setelah harus dibuang ini bulunya, harus dibuang dalaman, jangan ada yang tersisa. Jangan lagi karena sayang akhirnya khususnya padahal sudah lama bercampur dengan najis, sudah dibuang, tinggal dagingnya saja, harus betul-betul dicuci dengan air. Wa anzalna minas samai ma'an tahura. Ini perhatikan oleh kita, wa anzalna, dan kami turunkan
minas sama'i dari langit ma'an tahura, air yang dapat mensucikan itu daging. Bagaimana cara mensucikan daging? Maka ketika kita ingin tahu bahwa daging ayam atau daging kambing atau daging apa saja yang sudah diusahakan dengan cara yang halal, bahwa itu baru boleh dimasak apabila air yang dicucikan ke daging itu kalau diperet sama keluarnya putihnya, artinya sudah tidak bercampur lagi dengan darah, karena bangkai dan darah sama haramnya. Ayam yang tidak dipotong dengan darah itu hukumnya haram. Jadi kalau masih ada darah di dalam daging ayam itu, maka kita tercampur makanan yang halal dan haram. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan bercampur antara yang halal dan yang haram. Perut keluar air seperti air pas dimasukkan, baru itu daging berarti bersih. Kalau diperet masih keruh, belum bisa dimasak, penyakit di dalam. Halalan thayyiban, baru dimasak dengan baik, thayyiba. Kalau mau pakai bumbu sop pakai sop, kalau mau pakai disemur, kalau mau digoreng. Halalan thayyiban. Setelah itu baru boleh dimakan. Cara makannya diatur oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala lewat contoh yang dicontohkan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasi sudah halalan thayyiban, daging sudah halalan thayyiban. Belum tentu tangan kita menjadi baik, maka tangan sebelum makan harus dicuci. Cara nyucinya diatur oleh Rasulullah SAW. Jangan pakai kobokan, apalagi kobok keluarga. Kobokannya 1, keluarganya 5. Dikobok oleh 5 orang. Itu bakterinya kira-kira ada berapa di situ? Jadi sunnahnya mencuci tangan dengan air yang mengalir. Makanya kalau kita masuk ke rumah-rumah yang menghidupkan sunnah, pasti dalam rumah itu ada siukan untuk mengalirkan air ketika mau makan, mencuci, dialirkan. Maka baru setelah kita mencuci tangan dengan bersih, maka kita siap makan. Cara makan caranya diatur oleh Rasulullah SAW. Ada perintah Allah, ada sunnah Rasulullah. Kulu itu perintah. Cara makan ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ini makan yang diatur oleh Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Karena di dalam perut kita ini ada 3 yang memiliki hak. Hak hak air, ada hak udara. Masing-masing harus diberikan haknya. Untuk sampai kepada kita adil memberikan hak pada air, hak pada makanan, dan hak pada udara, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita makan seperti ini. Duduk semua, coba ikutin Naban. Ini cara makan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dek, ayo dek, pahala ini. Dengan makan cara ini, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala ketiga yang memiliki hak itu akan
berkontribusi dengan baik. Dengan seperti itu ditekan. Jadi walaupun kita seolah-olah makan banyak, akan tapi karena sudah ada tekanan, ketika turun, oh ini sudah membagi sendiri. Ada di mana letak makanan, di mana letak air, di mana letak minuman. Nggak buncit. Ini Abah nggak buncit. 64 tahun seperti ini. Karena makan cara Allah dan Rasul. Nggak punya penyakit. Nggak punya penyakit. Penyakitnya satu aja, mah. Kalau malam Jumat sama malam Senin, mah aja gitu. Tidak cukup sampai di situ. Makan itu ada 4 doa. Kita kan baru kenal satu doa, karena kita cara makan diajarkan oleh guru TK, tidak diajarkan oleh guru Majlis Adzikro. Kalau diajarkan oleh guru Majlis Adzikro, doa makan itu ada 4, bukan 1. Yang pertama, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu doa, bukan doa makan, doa menjemput makanan. Makanan datang, maka kita menjemput makanan dengan doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kalau duduk seperti tadi itu namanya adab zohir. Kalau baca doa seperti tadi namanya adab batin. Pada saat kita mengucapkan doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, maka kita seolah-olah sedang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala makanan itu melalui tangan-tangan yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dasarnya rezeki itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini termasuk di dalamnya umat manusia kecuali Allah yang mendatangkan rezekinya. Oleh karenanya ketika rezeki datang, sambut bahwa Allah sedang mengirim makanan kepada kita. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Karena setiap makanan itu jasad. Makanan itu tidak akan memiliki ruh untuk kekuatan ibadah kepada kita bila tidak memakai cara-cara Allah dan cara-cara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah makanan ada di depan kita, baru doa makan. Doa makan itu Bismillahi wa ala barokatillahi. Ini yang banyak yang belum hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala barokatillahi. Bismillahi wa ala barokatillahi. Bismillahi wa ala barokatillahi. Cukup sampai di situ? Tidak. Masih ada cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita hidupkan di dalam makan setelah doa makan. Yang tadi menjambut makanan, sekarang doa makan. Bismillahi wa ala barokatillahi. Maka cara Rasul makan dengan 3 jari. Dengan 3 jari. Tiga kali, setelah 3 kali silahkan mau dengan 5 jari. Karena Rasulullah makannya 3 jari. Tentu ketika kita makan, makanan itu karena dihidangkan dengan cara menu untuk dinikmati, maka di dalam makanan itu mengantarkan kenikmatan,
kelezatan. Pada saat kita makan mendapatkan kenikmatan kelezatan, ada doanya lagi. Ada doanya. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru alhamdulillah. Enak nih, nggak boleh ngomong begitu. Ada doanya. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru alhamdulillah. Ini kampung sunnah. Kalau semua keluarga besar Bukit Adzikro sudah makan semacam ini baru jadi kampung sunnah. Kalau belum bukan cara ini, cuma omong doang, kampung sunnah. Kenyataannya amal Nasrani, amal Yahudi dalam makan kita. Baru setelah makan, sebelum kenyang, selesai makan, baca doa. Itu pun sebelum selesai masih ada sunnah. Karena kita makan sunnahnya dengan tangan, tidak dengan sendok. Kalau sendok itu bisa jadi dipakai oleh puluhan orang, bahkan ratusan orang. Kira-kira ada apa di situ? Tapi kalau tangan kita, yang paling tahu kita dengan sterilnya tangan kita, betul? Bekas apa sehingga ketika tangan kita dirasakan kotor, maka kita pasti membersihkan tangan kita dengan sepengetahuan kita. Karena tangan kita bekas ini, pasti kita membersihkan tangan kita untuk makan. Kenapa makan harus pakai tangan? Karena di tangan ada enzim. Ada enzim. Apa itu enzim? Untuk mempercepat busuknya makanan yang masuk ke rongga mulut kita. Di dalam sendok tidak ada enzim. Dan enzim ini sengaja dibuat oleh Allah untuk membantu proses pembusukan makan. Makanya kalau ada makanan dipegang oleh tangan, cepat busuk, cepat basi. Betul? Coba pakai sendok, nggak ada. Oleh karenanya dengan tangan. Kalau ingin cepat lebih busuk lagi, hidupkan sunnah lagi, maka mut setiap jari-jari. Jadi sebelum dibersihkan dengan air, bersihkan dengan mulut. Ini cara Rasul. Maka tidak ada penyakit nggak ada. Cepat busuk, cepat keluar. Subhan. Baru selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini nggak usah diajarin, sudah hafal semuanya. Yang dua itu belum hafal, betul? Ini baru kita makan halalan thayyiban. Selesai? Belum. Di dalam Sunan Ibnu Majah, makannya seseorang tidak boleh melebihi daripada 3 macam. Kita hari ini diajar oleh mereka agar kita merusak sunnah. Dibuat prasmanan, makan pakai sendok, berdiri sambil jalan. Betul? Rasulullah bersabda, barang siapa yang makan melebihi 3 macam makanan, bukan makan mukmin, tapi makan Yahudi dan Nasrani. Nasi, ikan, sayur, selesai. Kalau mau pakai kerupuk, geser sayur, datang kerupuk. 3. Kalau ada orang-orang hari ini makan tiap hari lebih daripada 3, istighfar banyak-banyak. Oleh Allah akan ditanya, kamu ikut Rasul kamu atau tidak? Bukankah aku telah sampaikan kepada kalian, laqad kana lakum fi rasulillahi
uswatun hasanah. Iswatun hasanah. Uswatun hasanah dalam dakwah, dalam tahajud, dalam sholat. Iswatun hasanah dalam makan, dalam minum. Sampai di situ tidak. Makan, minum harus duduk, tidak boleh berdiri. Makan, minum harus duduk, tidak boleh berjalan. Makan, minum harus pakai tangan kanan, tidak boleh pakai tangan kiri. Harus duduk, tidak boleh berdiri. Harus duduk, tidak boleh berjalan. Harus duduk, tidak boleh pakai tangan kiri, harus pakai tangan kanan. Siap amal semua? Baru ini yang disebut kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Turun ke bawah. Yang kedua, makanan minuman yang haram. Yang haram terbagi dua, zati dan aridi. Yang zati seperti babi, anjing, ular, kalajengking, tikus, kelelawar, dan yang menjijikan, dan yang terus, supaya kalau satu-satu kan lama, nanti sampai Johor kita ngaji. Dan yang menjijikan, setiap yang menjijikan haram, haram jati namanya. Apakah dipotong pakai bismillah? Cara nyucinya baik, peret, sehingga pas air masuk dengan yang keluar bersih, dimasak dengan hebat. Maka kalau sudah haram jati tidak boleh dimakan. Walaupun cara ngurusnya baik, cara motongnya baik, karena dia haram jati, tidak boleh dimakan. Yang kedua, haram aridi, haramnya menyusul. Seperti beras halal, tapi karena cara mendapatkannya dengan nyolong, beras itu jadi haram. Kambing halal, ayam halal, tapi cara mendapatkannya dengan maling jadi haram. Ini disebutnya haram aridi. Apakah haram jati atau haram aridi? Walaupun dimasak dengan thayyibah, tetap haram, tetap haram. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau tetap dimakan? Allah tidak semata-mata mengatur cara makan dan minum kalau pada setiap makanan ketika salah makan, salah minum akan berakibat buruk. Maka oleh karenanya, karena kita tidak memakai aturan Allah dan cara Rasulullah SAW, maka datanglah akibat, diakibatkan oleh makan dan minum yang tidak memakai aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelelawar dimakan, maka datanglah virus corona. Tikus dimakan, maka sebentar akan datang virus corona. Ular dimakan, sebentar akan datang virus Daihatsu. Nanti dimakan lagi cacing, ulat, akan datang virus BMW, Mercy, apalagi nanti virus-virus berikut. Kemudian kita mundur sedikit. Allah memberikan cara makan dan cara minum ini bukan kepada hanya orang-orang yang beriman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala diumumkan, ya ayyuhan nasu, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Cara makan yang semacam ini bukan hanya untuk orang yang beriman. Apakah orang yang beriman, orang yang tidak beriman, apakah orang Indonesia, orang Amerika, orang Australia, termasuk orang Cina, maka makan harus dengan cara ini. Kalau kalian tidak makan dengan cara ini, maka kalian
akan menularkan virus-virus, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan untuk umat Islam saja, bukan untuk orang yang beriman saja. Imanan kana atau tidak beriman, maka makannya harus dengan cara Allah Subhanahu wa taala dan cara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka akan menularkan penyakit-penyakit. Oleh karenanya, mendakwahkan cara makan Allah dan cara makan Rasulullah adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Makan yang tidak halalan thayyibah, yuk kita baca di akhir. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah sekali-sekali kalian ikut cara-cara setan. Makan babi, makan anjing, makan ular, makan kelelawar, makan cacing, makan ulat, itu ikut setan. Kalian tahu kata Allah Subhanahu wa taala, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kamu musuh yang nyata. Kira-kira kalau musuh menyelamatkan atau menjerumuskan? Membahagiakan atau menyusahkan? Yang makan babi, yang makan anjing, makan ular, makan kelawar, pasti disesatkan. Dan hari ini nyata, karena makan minum tidak ikut cara Allah dan Rasulnya. Cukup sampai di situ? Tidak, masih banyak lagi yang harus kita bahas tentang makan minum dan cara makan minum. Waktu membatasi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pandang, rupanya harus belajar